Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi 'amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahal azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahal azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahal azim. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Allahumma salli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Allahumma salli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Allahumma salli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Allahumma salli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Allahumma salli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli 'ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli 'ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli 'ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli 'ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli 'ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. As-salatu wassalamu 'alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni 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 adrikni. Ya Muhammad ya Rasulullah ishfa' lana fi hawaijana dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak lupa kita berkirim Fatihah pada keluarga kita, orang tua kita, ibu bapak kita, sahabat-sahabat kita, tetangga, masyarakat, semua umat Islam dimanapun berada. Semoga apa yang kita lakukan setiap pagi seperti ini Allah sampaikan pula pahalanya kepada mereka semua, orang-orang kita cintai yang masih hidup. Semoga Allah berikan umur yang barokah, sehat walafiat. Allah mudahkan segala urusannya. Yang telah wafat mendahului kita, semoga semua keluarga kita, sahabat, masyarakat kita yang telah mendahului kita, Allah tempatkan di sisinya di tempat yang istimewa,
yang kita kenal dengan Raudhah min Riyadhil Jannah atau taman-taman surga. Dan kelak pada hari kiamat semoga Allah ridha, Allah izinkan kita semua memasuki surganya bighairi hisab bersama kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matil imani wal islam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman wal islam
sehingga kita diberikan kemauan, kesempatan serta kemampuan ya untuk membaca Al-Quran di pagi hari yang mulia ini, Kamis ya, hari di mana kita disunnahkan berpuasa, hari di mana kita menyambut tibanya malam yang mulia yaitu malam Jumat. Maka oleh para ulama kita, mulai hari Kamis kita sudah menyambut tibanya hari Jumat itu dengan mencukur rambut, memotong kuku, membersihkan badan kita agar kita bisa tampil lebih percaya diri, lebih fresh, lebih bersih menghadap Allah Subhanahu wa taala mulai malam Jumat sampai dengan keesokan harinya. Jadi hari Kamis ikut menjadi istimewa karena dia sangat dekat dengan hari yang istimewa Jumat Sayyidul Ayyam. Maka kita mulai hari Kamis itu sudah mempersiapkan diri untuk bagaimana mengisi malam dan hari Jumat mulai nanti malam sampai dengan besok itu dengan amalan-amalan yang istimewa pula ya. Jadi Jumat sebagai Sayyidul Ayyam itu wa huwa a'zamu min yaumi idin nahar wa idil fitr. Dia kata ulama bahwa lebih mulia, lebih agung ya. Jumat itu lebih agung, lebih mulia kalau dibandingkan dengan hari raya Idul Adha maupun Idul Fitri. Maka bagi kita yang sudah mengetahui akan hal itu, tentunya kita tidak akan membiarkan malam dan hari Jumat itu berlalu tanpa kita isi ya, dengan amalan-amalan yang istimewa. Mudah-mudahan Allah nantiasa memelihara kesehatan kita, keafiatan kita, dan terutama sekali semoga Allah senantiasa tambah terus keimanan kita ini ya, Allah semakin jadikan kita orang yang mukminuna haqqan, yang betul-betul imannya, karena yang betul-betul imannya sajalah yang bisa bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ayat-ayat yang kita lalui pada pagi hari ini adalah ayat-ayat yang istimewa ya, karena pada ayat-ayat ini Allah menjelaskan tentang pribadi seorang ibadur rahman, hamba Allah ya, hamba Allah yang maha penyayang. Kalau kita sudah memiliki sifat-sifat yang Allah sebutkan di sini, insya Allah ya, insya Allah kita akan menjadi orang yang istimewa dunia wal akhirah ya. Amin rabbal alamin. Itulah mengapa kita perlu membaca Quran ini, supaya kita tahu sifat-sifat yang dikehendaki oleh Allah dari seorang hamba itu ya, Allah sudah jelaskan, tinggal kita pelajari, kita baca, kita renungkan, lakukan ya apa yang Allah jelaskan di sini. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya, dari awal yang kita baca tadi mulai dari ayat 61, di situ Allah memuji dirinya terlebih dahulu ya. Jadi ini disebut dengan puji qadim bagi qadim, Allah yang memuji dirinya ya. Maka kalau kita memuji Allah disebut dengan puji hadis bagi qadim ya. Ciptaan Allah memuji penciptanya, memuji Allah, itu namanya puji hadis bagi qadim ya. Jadi Allah boleh memuji dirinya, tidak ada yang melarang Allah memuji dirinya, karena memang Allah lah yang paling terpuji ya. Itu disebut dengan puji qadim bagi qadim.
Allah memuji dirinya, ya. Itu sendiri kanggo puji diri, ya. Kalau Allah boleh. Mengapa boleh? Ya karena dialah yang menciptakan semuanya ini. Apapun yang Allah mau, fa'alul lima yurid, dinarak dengan kanggo bala Allah Ta'ala, dinarak dengan seatasan nama Allah Ta'ala Maliknya. Ya adalah Allah Al-A'la. Angkali sujud itu kan subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Di narak seatasan Malik, dia kena al-a'la nih. Di narak seatasan Malik leman Allah Ta'ala, ya. Makanya sujud itu posisi yang paling dekat hamba dengan Tuhannya. Angka lu ngendeng ketika sujud niki banyak-banyak mohon kepada Allah, karena posisi kita yang paling dekat dengan Allah itu di saat kita mau meletakkan bagian badan kita yang paling mulia, kepala yang paling kita muliakan ini, mau kita letakkan dia di posisi yang lebih rendah daripada ampur pantat kita. Coba posisi kepala kita kan lebih rendah daripada pantat kita saat sujud. Maka saat itulah hamba itu mulia sesungguhnya. Di saat dia mau mengakui diri rendah dan Allah lah yang maha tinggi. Makanya di sujud terakhir itu oleh para ulama kita disunahkan lama-lama, ya. Tapi kalau sholat sendiri, ya. Tapi kalau jadi imam penting rumun makmum teh. Kecuali kalau makmum teh wah setuju atau wah pada angan kan ya. Aneh. Ngumbing kebelo noh sila wah nah pada nyerah malah noh ada ira wah. Niki alhamdulillah arak perkumpulan Bapak Ibu ya, jamaah yang sudah ada niki kita punya, tiang punya itu. Mau sujud berapa lama? Sebentar arak komplain ya. Jadi karena kita sudah menyepakati, aneh semeton batur ira itu ngumbe jantan desa paling paranda solah ngana. Wah denar antara komplain oleh masyarakat umum orang niki kan ya banyak penilaian soalnya, maka kita harus raih, ya. Nah, jadi kalau kita sudah sepakat di satu tempat komunitas perkumpulan tidak masalah, mau sujudnya itu sampai sepanjang Al-Baqarah enggak masalah. Ya Rasulullah kan ketika sholat gerhana itu rukuknya sama dengan berdirinya itu. Coba di rakaat pertama Rasulullah itu membaca Al-Baqarah dari Alif Lam Mim sampai dengan Pansurna 'alal qaumil kafirin. Itu Rasulullah baca saat sholat gerhana. Kemudian rukuknya hampir sama seperti 286 ayat Al-Baqarah itu. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau kita sudah sepaham, sudah satu pikiran, tidak masalah ya. Kita lama-lama gitu ya. Karena Bapak Ibu saat sholat itu kita sedang berhadapan dengan yang menciptakan tangan, kaki, lisan, hati, yang menciptakan semuanya ini. Dialah Allah. Lah segera tidak milih betah-betah bedait kan Allah Ta'ala kan. Ini lah ibaratnya mungkin Boston nih kayak bedait gerah milih becap-cap lalu kan. Nah, jadi itulah ya. Tapi ini butuh proses apa ya? Butuh proses. Tidak secepat yang kita mau, tidak mudah segampang yang kita mau. Hanya segelintir orang yang bisa ke arah itu Bapak Ibu. Ya. Mencari teman untuk ke situ aja sulit ya. Ya, pokoknya betul-betul pasrah sudah ya. Hanifan muslimah itu kita butuh proses yang panjang. Jangan sampai kita mati kita belum mendapatkan itu apa ya? Jangan sampai ya. Jadi sebelum kita mati meninggal dunia kita harus sudah sampai kepada hamba-hamba pilihan Allah, ibadur rahman ini Bapak Ibu ya. Jadi ibadur rahman nanti salah satu sifatnya ibadur rahman itu adalah sujjadan wa qiyamah. Dia itu rajin sujud dan berdiri lama selama-lamanya bila perlu ya.
Makanya itu kan dek tuah Bapak Ibu. Ndih dek tuah sembahyang sampai buik waktu nu. Mulai leman kamat misal mulai leman ya siap sholat lah sampai dengan waktu tersebut mau habis dek tuah. Wah sudah sembahyang subuh, leman beruntama waktu subuh sampai jan selesai habis subuh dek tuah. Dek tuah. Si ngonek dengan anjang si ngonek sujud. Malah ngonek lalu terkomplain si sama. Ini ya Bapak Ibu. Nah, kan dek tuah yang mana-mana sekali lah seumur hidup coba ya. Jadi hampir habis waktu itu kita gunakan untuk itu, untuk menghadap kepada yang kita cintai, yang menciptakan kita ya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ya karena kita belum mampu ke arah sana ya kita belajar paling tidak orang kasih wah doang jadi pahala itu berajah gitu ya timak tendek man mau sampai tu lagu pahala itu sak berajah ya berajah nih ya Bapak Ibu. Jadi pada ayat 61 ini Allah memuji dirinya disebut dengan puji qadim bagi qadim ya tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Maha suci Allah ya zat yang telah menjadikan di langit itu burujan ya gugusan bintang wa ja'ala fiha siraja dan Allah jadikan padanya itu siroja matahari ya wa qamaran munira dan bulan ya yang bersinar. Jadi matahari, bulan, benda-benda langit itu Bapak Ibu Allah yang menjadikan dia bercahaya, bersinar. Ketika Allah menghentikan pergerakannya bisa. Jadi Allah yang menjadikan dia bergerak, Allah menjadikan dia bersinar, Allah juga yang akan menghancurkannya. Ya. Jadi Allah menyatakan diri bahwa dialah yang menciptakan semua itu. Ya kan tabaraka maha suci Allah. Alladzi zat yang ja'ala fis samaa'i buruja. Jadi Allah yang menciptakan semua itu. Maka kita disuruh untuk cobalah lihat. Mulai dari dirimu. Panzur ila nafsika summan taqili. Ya. Lihat dirimu. Lihat bagaimana Allah mencipta hati kita, jantung kita, bagaimana Allah mencipta tangan dan sebagainya ini. Lihat. Ya, kenan panzur ila nafsika. Lihat dirimu. Kemudian summan taqili, silahkan pindah melihat yang lainnya. Lihat bintang, lihat bulan, lihat langit ya, lihat ciptaan Allah yang lebih besar. Ya. Terus lihat ke bumi makhluk sapaleng kode tedes terus sampai dengan unta gajah nih terus sehingga kita bisa memutuskan dalam hati kita bahwa semuanya ini yang kecil, yang besar, yang sedang penciptanya adalah Allah termasuk diri kita. Maka kita ini kalau sudah tahu bahwa kita ini ciptaan dan diatur oleh pencipta kita, maka kita jangan mau membuat aturan sendiri. Maka kita harus taat, sami'na wa ata'na. Taat kepada yang mengatur kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya Bapak Ibu kita disuruh melihat ciptaan Allah mulai dari diri kita terus sampai kepada ciptaan di luar kita ya. Sehingga bunyi yang kita dengar, penampilan yang kita lihat itu semuanya kita kembalikan Allah lah yang menciptakan semuanya. Suasana, keadaan, rasa diri kita ini ya Allah lah yang
membuatnya, menciptakannya, ya. Nah, itu. Kemudian wa huwallazi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Dan dialah pula Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan malam dan siang itu berganti-ganti. Wah kalem terus kenjelu. Ya perubahan itu semuanya yang punya pekerjaan itu Allah. Allah lah yang menjadikan itu. Dan bisa bagi Allah menjadikan siang itu lebih panjang daripada malam, atau sebaliknya menjadikan malam lebih panjang daripada siang, atau bahkan hanya siang saja boleh dan bisa bagi Allah. Bahkan Allah lenyapkan semuanya itu juga boleh bagi Allah dan bisa bagi Allah dengan kun fayakunnya, ya. Angka jemaah terjadi kiamat nih kieu tuan bro, lamun ngene aja nyesel kan dek beriman neman lain. Gerah tanteh kiamat bro temele beriman Bapak Ibu. Nauzubillah. Mari, ya, apa yang Allah sudah jelaskan di Al-Qur'an ini, sami'na wa ata'na, ya, kita dengar, kita taat, ya. Kita imani, ya, kita percayai, jangan pernah ragu sedikit pun, ya. Liman arada ayyadzakkara aw arada syukura, ya. Bagi orang-orang yang selalu berzikir, ya, mengambil pelajaran, atau bagi orang-orang yang senantiasa belajar untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti bisa mengambil hikmah daripada pergantian malam dan siang itu. Ini pasti. Jangan sampai pergantian malam dan siang itu seakan-akan tak berguna bagi kita. Dek nuah dek pikiran tene bahwa nengke wah jelu kemis, wah sejelu wah berkurang kesempatan teh, kan? Kemudian bareh wah kalem Jumat, terus jemaah jelu Jumat terus berganti. Jangan sampai pergantian hari, pergantian malam itu tidak menjadi pelajaran bagi kita untuk mempersiapkan diri lebih siap lagi daripada hari kemarin. Kalau kemarin persiapan kita untuk wafat, untuk meninggal dunia itu baru sekedarnya, ya, maka hari ini karena kita sadar semakin berkurang umur kita persiapkan lagi lebih mantap lagi, lebih banyak lagi zikir kita, sholawat kita, ibadah kita yang lain. Bahkan kita bisa menjadikan semua aspek kehidupan kita, kesibukan kita yang lain pun menjadi ibadah. Okay? Ngajar kita, lalu sekolah dalam rangka ibadah, lalu tujak bangkat nambah ngawis, ya, itu jadi ibadah. Lalu tujak pekan berdagang, berjualan atau lalu belanja, jadi ibadah. Ya, karena kita menyadari bahwa hari inilah hari milik kita. Hari esok itu belum tentu milik kita. Hari kemarin itu sudah masa lalu kita. Hari kemarin tidak bisa kita tarik kembali untuk mengulangi. Ulang teremedi bahasa sekolah teremedi ulang sarubino bahasa ndak tercatat dosa. Ya, kita hanya bisa menyesali dan istighfar, mohon ampun pada Allah. Kalau Allah ampuni kita, ya insya Allah tidak akan ada siksa nanti. Tapi kalau Allah tidak mengampuni dosa masa lalu kita, maka itu menjadi tabungan yang nanti kemudian akan kita rasakan balasan daripada dosa-dosa yang belum diampuni. Makanya kita mohon ampun terus, Bapak Ibu. Siapa tahu di usia kita yang ke-25 tahun, di usia kita yang ke-30 tahun, di usia kita yang masih remaja, masih bajang itu ada dosa yang belum terampuni oleh Allah, maka banyak-banyaklah kita bertaubat, beristighfar, ya, beristighfar. Jadi Allah itu Maha Pengampun, Bapak Ibu. Jadi jangan pernah malas kita minta ampun, ya, atau jangan mengatakan wah saya tidak punya dosa, terlalu pede, wah saya tidak narak dosa saya. Siapa yang tidak punya dosa, Bapak Ibu? Tidak ada. Selapu itu, ya. Kullu bani Adam khata'un.
wa khairul khata'in at-tawwabun, ya. Semua anak Adam itu memiliki salah, ya, memiliki dosa. Maka sebaik-baik orang yang berdosa itu yang mau menyadari kesalahannya, kekurangannya, dan mau bertaubat, ya. Jadi yang bisa mengambil pelajaran, yang bisa menjadikan pergantian malam dan siang itu menjadi pelajaran berharga adalah liman arada ayyadzakkara, bagi yang mau mengambil pelajaran, atau arada syukura, atau dia termasuk hamba yang syukur, ya. Jadi syukuri apa yang sudah kita raih, apa yang sudah kita dikasih oleh Allah. Dengan bersyukur itu Allah akan tambah insyaallah, ya. Jadi dua di sini, orang yang mau mengambil pelajaran yazakkara, atau yang mau bersyukur, ya. Hamba yang bersyukur ini adalah hamba-hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru di sini Allah mulai menjelaskan tentang ibadur rahman, Bapak Ibu. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahman, dan para hamba-hamba Allah yang maha pengasih itu, mana dia ciri-cirinya? Hamba-hamba Allah Ar-Rahman itu alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Mari kita camkan Bapak Ibu, sudah adakah sifat ini dalam diri kita? Sudah adakah ciri-ciri ini pada diri kita? Ya. Ampun syarat kan ngaji kayak niki ndak baca-baca doang ayatnya lagu dia bau sih temak diri itu, ya. Ya Allah, naudzubillah Bapak Ibu. Apa kata ulama Zubat mengatakan fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang yang alim, yang banyak ilmunya tapi tidak satu pun dia amalkan ilmunya, ya. Udah banyak dia tahu tentang Quran, tentang agama, tapi tidak sedikit pun dia amalkan. Mu'adzabun min qabli ubadil wasan, akan disiksa oleh Allah sebelum disiksanya para penyembah patung berhala. Bejulun disiksa dengan si wah luwek penau ene ali agama lagu ndik namalang, ya, ndik namalang. Jadi mari Bapak Ibu, ya. Apa yang kita pelajari, apa yang kita baca, belajar kita internalisasi, renungkan, masukkan dalam diri kita, dan belajar kita mengamalkannya. Andai pun kita tidak bisa sempurna mengamalkannya, yaitu keterbatasan kita selaku manusia, ya, Allah memaafkan. Seandainya temapang dengan si wah tahu ne lalu ndik mele belajar ngamalang, ndik mele amalang, ya. Sila, ya. Jadi ibadur rahman itu cirinya yang pertama adalah alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Dia berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati, tidak ada rasa kesombongan dalam hatinya, ya. Lagi-lagi ini Bapak Ibu adalah rahasia kita dengan Allah. Yang tahu kita sombong dan tidak sombong itu hanya Allah. Orang tidak bisa, walaupun kita melihat orang penampilannya menurut kita, itu masih menurut kita Bapak Ibu. Tapi yang tahu dia sesungguhnya hanya Allah dan dirinya. Maka tidak bisa kita cepat-cepat memponis orang, oh ya sombong dengan ini, ya dia tahu, dia tebani, ya, tebani, ya. Jadi sombong, ria, sum'ah, takabur itu penyakit hati. Maka yang tahu sesungguhnya kita punya penyakit itu adalah kita dan Allah Subhanahu wa taala. Ndek tebani itu marang dengan Bapak Ibu. Ya, ndek tebani. Oh ini ya sombong nih, ya anu nih. Ndek tebani Bapak Ibu, ya. Lalu kadang-kadang kita
enggak Kalimantan dari segi ngomongnya, dari segi anunya itu masih bagian kecil dari ciri-ciri. Kita belum tahu yang hakikat sesungguhnya Bapak Ibu ya. Makanya sifat mutakabir ini kalau dia benar-benar ada, kata Allah, kata Rasulullah, la yadkhulunal jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr. Tidak akan langsung masuk surga, kata Nabi, orang yang sebesar titik bak kesombongan dalam hatinya. Ya, itu bahayanya sifat sombong ini. Ya. Makanya mari kita tilik dirilah, lihat diri kita ini, lihat diri kita, lihat hati kita. Ya, jadi hati itu, nah ini ya di bawah susu kiri, kemudian 2 jari di bawah susu kiri ke arah kiri, disitulah dia sering-sering lihat dia itu hengat ya, hati-hati lihat dia dengan mata batin kita. Hati bersih, aku bersih karena apa? Untuk membersihkan hati itu zikrullah, ingat Allah ya, karena hati itu yang dipandang oleh Allah. Kalau ini tidak dipandang Allah ini ya, yang dipandang Allah itu hati gitu ya. Hati kita. Maka tempatnya itu semua penyakit-penyakit hati kayak takabur, ria itu adanya di hati. Makanya disebut dengan penyakit hati. Penyakit hati. Nah, karena penyakit iya, iya, itu salah satu cirinya ya, indikatornya kita, indikatornya. Nah, jadi mari Bapak Ibu ya, kita sekarang sibuk melihat ini, apakah ini sudah ada pada diri kita ya, ketika kita berada bersama siapapun di muka bumi ini. Kita selalu memiliki sifat haunan ya, rendah hati. Jangan pernah kita punya anggapan kita lebih dari yang lain, kita paling bisa, itu ya, jangan pernah itu. Kemudian wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila ia berjumpa dengan orang-orang yang bodoh, berkata-kata yang buruk, itu disebut dengan orang bodoh. Artinya orang yang belum tahu berbicara yang baik, berbicara yang sopan ya. Jahil, disebut jahil, orang yang belum berilmu. Qalu salama, dia mengucapkan kata-kata salam, kata-kata yang baik, kata-kata yang mengandung doa, yang dait dengan sindek man tahu apa-apa lah karena ya doakan mudahan tebang hidayah insyaallah taala. Jadi ya kena qalu salama, ucapan yang selamat aja yang diucapkan. Ndik langsung ya, menyalahkan, kemudian apalagi sampai dengan melakukan hal-hal yang anarkis. Jadi ketika berjumpa dengan orang yang belum berilmu atau dalam bahasa kasarnya bodoh, orang yang bodoh, maka dia selalu mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan, mengandung doa ya. Makanya mendoakan orang lain itu Bapak Ibu penting ya, sangat penting. Karena doa kita untuk orang lain itu hakikatnya untuk kita. Makanya Fatimah radhiyallahu anha, anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap malam tahajudnya itu hanya mendoakan orang saja. Dengan doang sing sibuk doang, dia doang dirinya. Sehingga putranya Hasan, Husain itu ya sedikit komplain sama ibunya pagi-pagi. Bu, komplain saya ini apa? Saya dengar ibu itu doakan
orang saya dengar dong doa orang dah bilang kelem dek kau dengar nyebut diri deh atau nyebut saya paling anu deh dengan doang doa orang. Apa kata Fatimah radhiyallahu anha ya. Jadi doa kita untuk orang lain itu sesungguhnya adalah doa kita untuk diri kita ya. Jadi apa je doa orang dah kebagusan tipak dengan no, malaikat mengatakan untukmu juga doa tersebut. Enggak, jangan pernah bila perlu jangan pernah bosan mendoakan orang lain. Apalagi ada yang minta doa, itu rezeki sesungguhnya itu bagi kita itu. Nendek wah ngendang doang doa gimana wah doa ya Allah mudah lancar rezekina si ini ya. Ya Allah mudah selesai masalahna si pulana ya. Padahal dia ada masalah di dirinya kan. Padahal dia ada masalah. Jadi dengan mendoakan orang supaya dia selesai masalahnya, insya Allah kita pun akan selesai masalah kita. Ini kita kan doa diri dulu doa diri doang siapa dulu ya. Nah, jadi mendoakan orang lain itu hakikatnya adalah mendoakan diri. Jadi lam letira untuk orang dengan amin wah ya, amin apa semahalna amin dah kan nah, gitu. Niki Bapak Ibu ya. Jadi Fatimah radhiyallahu anha singgumana nih ya, singgumana ya. Setiap malam itu hanya mendoakan orang saja ya. Karena sesungguhnya mendoakan orang lain itu adalah mendoakan diri sendiri juga ya. Bapak Ibu ya, jadi ciri yang kedua daripada ibadur rahman itu apabila dia berjumpa dengan orang-orang yang tidak berilmu atau jahil, qalu salama, dia berucap kata-kata yang mengandung doa, kata-kata selamat ya, kata-kata yang mengandung selamat. Untuk ini buruk nengat dah, kamu yang neraka, kamu para YP neraka, baca-baca ponis dengan ya. Jadi ini Pak doanya ya. Bahkan kita ingat dengan dekman bayi berubah sampai ini masih bayi nakal. Ya Allah, mudah-mudahan nemu hidayah dengan ini. Nah itulah ciri orang yang ibadur rahman itu begitu ya. Ingatna dengan sindekman mau hidayah, ingat dengan semasi bengel nakal niki doang ya Allah mudah-mudahan dengan doa saya ini dengan apa yang kami lakukan ini orang-orang yang belum dapat hidayah itu segera aku berikan hidayah ya. Nah itu nanti terponis-ponis ucap-ucap memponis ya. Jadi kita tidak tahu besok mungkin sepersekian umurnya pacuan ni ada itu kan. Nah terus atasan surga ni cuma akan cerita kan lah ni lah padahal bilang dulu tengengat ini ya atasannya surga itu kan. Jangan sampai begitu ya. Nah, jadi besok di hari kiamat itu ada namanya al-hasrah ya. Hari di mana orang merasa rugi. Ini di surga ini orang merasa itu. Kenapa? Karena dia melihat surganya orang itu seperti dia melihat bintang dari bumi ini. Surga ini, tingkatan surga ini. Sehingga semua apalagi lek neraka, lek dalam surga doang dengan nyesel kan dek pacu marah iya lah, amku marah iya dong iya surga ku pada marah iya kan. Apalagi dengan lek dalam dasar neraka niki. Ya. Makanya mari Bapak Ibu ya, yang terkangen diri wah niki terpacu-pacu ya semasa hidup dan niki karena pira ke sisa umur dan kita tahu niki kan. Ya. Kemudian walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Ciri berikutnya daripada orang-orang yang dimaksudkan ibadur rahman itu adalah yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Mereka yang mabit. Nah, makanya istilah mabit itu malam bina iman dan takwa itu dipelesetkan maknanya apa namanya? Maknanya ke arah itu ya supaya kegiatan mabit itu bisa diartikan menghidupkan malam gitu ya.
Jadi kadang-kadang nanti ketik ninduk doang, tetapi menghidupkan malam itu dengan tahajud, dengan tadarus, dengan menghafal ya. Maka yang kita sebut dengan mabit, malam bina iman dan takwa. Tapi arti daripada yabitun itu adalah menghidupkan malam. Menghidupkan malam dengan apa? Sujjadan wa qiyamah. Bersujud dan berdiri. Maksudnya adalah sholat. Menghidupkan malamnya dengan tahajud, dengan sholat taubat, dengan sholat tasbih, dengan sholat ya, sunnah-sunnah lainnya ya. Itu ya, orang-orang yang disebut dengan yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyamah. Sampai di sini sudah ada enggak sifat ini pada diri kita? Insya Allah ada ya, Insya Allah ada. Cuman prosentasenya mungkin yang belum banyak ya. Nah, mungkin Ramadan doang terkenal laran witir. Nah, mungkin cobalah ya. Kalau witir itu sepanjang umur tuh. Tapi kalau tarawih itu khusus Ramadan. Tapi kalau witir bila perlu witir kita di luar Ramadan itu 11 rakaat karena tidak ada tarawih kan. Nah, bila perlu witir kita di luar Ramadan itu sampai 11 rakaat karena kita sudah membiasakan berdiri lama selama Ramadan, maka biasakanlah berdiri lama itu di luar Ramadan. Lagu ini si pelitnya witir serakaat sih witir. Pokoknya witir loh bilang kalau serakaat terus witir tuh bilang serakaat. Padahal Ramadan sanggup sampai 23 rakaat. Masya Allah. Nah, masalah waktunya ya ba'da isya itu sudah masuk waktu witir Bapak Ibu. Amun dendek sanggup ya urus bareh ya witir ya cukup dah witir sendik mantinduk niki. Bareh tinggal tahajud doang ya. Nah, jadi dua cara witir itu. Boleh dia sebagai akhir daripada sholat malam kita, boleh dia di awal tidur atau di setelah sholat isya, kemudian kita tidur, kemudian nanti tinggal tahajud saja, tidak perlu witir lagi, ya, perlu witir lagi. Sila nih, ini sifat ibadur rahman, ciri-ciri ibadur rahman, ya, bahwa walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyamah. Orang-orang yang sanggup membangun malamnya ya, menghidupkan malamnya dengan salat ya. Kemudian ciri berikutnya walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Orang yang rajin berdoa. Nah, ini ya. Jadi ibadur rahman berikutnya cirinya adalah rajin berdoa kepada Allah. Bahkan dia mengatakan Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam, ya Allah, hindarkanlah aku daripada siksa jahanam. Ya. Ya Allah, hindarkanlah. Isrif 'anna, isrif 'anna. Makanya di doa kunut itu Allahumma srif ya, pakai shad ya. Jangan pakai sin, bahaya artinya kalau pakai sin Allah masrif ya. Jangan pakai syuin juga, pakai shad Allahumma masrif ya, anna minal bala'i wal waba'i wal fahsya'i wal munkar was suyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan, dan seterusnya Bapak Ibu ya. Kemudian Allahumma dfa', idfa' itu tolakkan kami ya Allah, hindarkan, tolakkan ya. Ya. Kemudian Allahumma srif ya, itu maksudnya adalah palingkan atau hindarkanlah kami anna azab jahannam, daripada azab jahannam, siksa jahannam. Sehingga nah kan, sehingga inna azabaha kana gharama, azab daripada jahanam itu ya Allah adalah gharama ya, tetap kekal. Jadi kalau masuk jahanam itu ya kekal sudah ya.
Karena yang masuk jahanam itu orang-orang musyrik, ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ya Allah, ya. Nah, jadi inna adzabaha kana gharama. Sungguh azab jahanam itu gharama, abadi, kekal. Ya. Mu neraka doang takut ke jahanam niki. Neraka niki dembele berdampingan ke jahanam saking panasnya jahanam niki. Allahu Akbar, ya. Jadi orang-orang yang rajin berdoa dengan mengatakan Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Jadi ciri orang-orang yang disebut ibadur rahman itu adalah rajin berdoa. Berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dihindarkan daripada azab jahannam. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Juga ciri jahannam itu bahwa innaha jahannam itu saat mustaqarran wa muqama, seburuk-buruk tempat tinggal, tempat menetap, wa muqama, dan tempat kediaman. Tempat kediaman, tempat tinggal yang paling buruk itu adalah jahannam. Ya karena innaha saat mustaqarran wa muqama. Tidak mau kita, tidak berani kita, ya. Ngeri, ya. Nah, jadi kalau orang yang disebut ibadur rahman itu dek nuah mentelah berdoa terus. Iya. Tak berani, ya. Kita dengarnya saja ngeri gitu, ya. Ciri berikutnya orang yang ibadur rahman, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yaitu apabila dia membelanjakan hartanya, nah ini orang-orang yang ibadur rahman ini, lam yusrifu, tidak melampaui batas, ya, tidak berlebihan, walam yaqturu, tidak juga terlalu kikir, pelit. Jadi sedang-sedang, ya. Wa kana baina dzalika qawama. Enggak sampai berotang, ya. Ini ngorban sampai berotang, ya. Atau bersedekah sampai berotang, enggak sampai begitu, ya. Jadi sedang-sedang saja. Kalau kita punya rezeki dendek pelit, enggak nawa niki. Jadi ibadur rahman itu lamun berde yang rezeki ndek pelit. Dait lamun ndek mampu ya gawe ndek paksa diri. Nah, ngono lah, ya. Bahasa sederhana marak niki. Ya. Masya Allah. Astagfirullah, ya. Ini Bapak Ibu semua kembali ke kita. Itu pesan diri sebenarnya, ya. Mungkin kita tidak mampu mengendalikan diri, tidak bisa, ya, sehingga kita kadang-kadang tidak bisa mengontrol diri, ya, sehingga kita tidak tahu mana yang skala prioritas, mana yang skala tidak prioritas, sehingga kita kadang-kadang ketika kita merasa mampu itu kita sendiri onek-onek undek mampu, ya Allah, nangis kan. Jadi kita diberikan gambaran dari ayat ini bahwa dalam hal membelanjakan harta itu, ya, jangan boros, jangan berlebihan, dan jangan pula terlalu kikir, jangan pula terlalu pelit. Nih antong yen bau nikmati, ya, si pelit tok diri kan. Diri ini simpelitin apalagi dengan maka dende misalnya maka de ngelor kadu ini aku duwe jadi jok diri doang pelit apalagi jok dengan na'udzubillah min dzalik, ya. Jadi mari kita bersikap wa kana baina dzalika qawama, ya. Jadi di antara yang itu jangan terlalu boros, jangan juga terlalu kikir, pelit, ya. Jadi ini sifat orang-orang yang ibadur rahman.
Nah, berikutnya Bapak Ibu, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Nauzubillah ya. Jadi orang-orang yang ibadur rahman itu la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dek nuah ngendang nenek lain selain Allah Ta'ala doang. Ya, tuh. Ini sakit, wah buruk sangka, oh anu ini tebegik mai petang. Allah Ta'ala tengendang ya, Allah Ta'ala tengendang. Ndak apa-apa, petak sebab ndak apa-apa, tapi aturlah hati yang paling penting di sini Bapak Ibu ya, hati yang paling penting. Ini kadang-kadang saking sadu percayanya tiba belian nampur sampai lupa kena la haula wala quwata illa billah. Aneh ya mampu tuh ya pasti mampu ya yang ngatasin aneh. Dia tidak ragu. Ya Allah, hati-hati di sini kita tidak bisa memponis orang, tidak bisa. Di sini tempatnya. Jadi la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Tidak pernah dalam pikirannya itu ada yang sama dengan kekuatan Allah itu. Tidak ada. Jadi bersih, betul-betul bersih akidahnya ya. Jadi berdoa itu ya Allah, pada Allah saja. Posisi kita ini la haula wala quwata illa billah. Ya. Kita diajarkan bagaimana bertawasul. Ada orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk membantu. Itulah dia syafaat. Di syafaat Rasulullah, syafaat orang-orang soleh itu ada. Makanya tidak ada yang bisa membantu siapapun illa biizni. La yashfa'u in, apa katanya di surah di ayat kursi itu. Illa biiznih no. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a. Enggak sebelumnya biiznih ya. Nah, tidak ada yang bisa memberikan syafaat, pertolongan ya kecuali dengan izin Allah. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu. Belum. Jadi halaman pertama Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma bis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Man dzalladzi yashfa', tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali orang-orang yang telah diizinkan oleh Allah, kecuali dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Makanya orang yang berilmu kalau dia mendoakan Bapak Ibu bahwa dia lepas dirinya dulu. Nggih? Pamannya pelungguh tunas doa misal ya, berdoa tercoba ain. Dilepas diri itu, amun diri itu ditekanggung ngumpi itu, ndek hak tuh ya nyelahang ya nyembuhang penyakit. Makanya lepas diri itu bahwa kita bukan kita yang mendoakan air ini, bukan kita ya. Tetapi siapa? Nur Muhammad. Sekali lagi Muhammad yang diizinkan Bapak Ibu. Nabi Muhammad yang diizinkan memberikan syafaat itu oleh Allah. Makanya kalau orang yang sudah hidup Nur Muhammad dalam dirinya, ia tuh ngendang doa nih. Dengan sudah hidup Nur Muhammad pada dirinya, ia tuh ngendang doa. Karena dia yang bisa menyerahkan itu. Ya, yang menyerahkan kewenangan daripada Muhammad memberikan syafaat itu. Tapi kalau kita masih melakukan model itu masih ya ndak tahu tulakang dokter ya ndak bisa ya. Jadi orang yang sudah hidup Nur Muhammad dalam dirinya, insya Allah dialah ya yang termasuk dalam biiznih tadi, izin Allah kepadanya ya.
Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Pada maralik surah An-Naba niki kan itu juga illa man azina lahur rahman, yang bisa menolong, yang bisa membantu itu adalah man azina lahur rahman, orang yang sudah diizinkan oleh Rahman, oleh Allah yang Maha Penyayang itu. Ya. Siapa dia? Muhammad. Dan orang-orang yang sudah hidup Nur Muhammad dalam dirinya. Mungkin pelunggu sudah hubungannya dengan Muhammad itu sudah sangat erat, itu ya. Nah, ini rohani kita, insya Allah doa-doanya mustajabah. Makanya tetap ingat, mari kita hidupkan nur itu, ya, nurullah, ya, cahaya Allah itu, Nur Muhammad itu dalam diri kita, supaya kita menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi Bapak Ibu, la yada'una ma'allahi ilahan akhar. Ya. Jangan sandingkan kekuasaan Allah itu dengan siapapun. Ya. Itu orang yang termasuk ibadur rahman, yang bersih, yang tidak ada Tuhan di dalam hatinya selain Allah. Nah, ini kan bagus yang sering dibaca anak-anak itu. Apa katanya itu? Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada di hatiku selain Allah, ya. Ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah. Cukuplah Tuhanku, ya, jallallah, ya, Tuhan yang maha mulia, Allah yang maha mulia. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada di dalam hatiku ini selain Allah. Nur Muhammad, nah, jadi itulah ya, nur, cahaya Muhammad itu adalah cahaya Allah, Bapak Ibu. Ya. Allah, Rasulullah mengatakan ana minurillah, aku dari cahaya Allah, dan semuanya tercipta dari cahayaku oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi la yada'una ma'allahi ilahan akhar, jangan ada Tuhan lain selain Allah. Ya, dalam hal berdoa maka kita hanya berdoanya kepada Allah. Yang berikutnya, wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq wala yaznun. Ciri ibadur rahman itu dia tidak suka yaqtuluna, membunuh, tidak suka melakukan membunuh, dosa membunuh itu dosa besar, membunuh itu ya. An-nafsal lati harramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh oleh Allah. Siapa yang diharamkan untuk dibunuh? Orang yang ada la ilaha illallah dalam hatinya. Orang yang ada la ilaha illallah haram dibunuh, ya, haram dibunuh. Ya, jadi orang-orang yang tidak melakukan membunuh terhadap yang diharamkan oleh Allah untuk membunuhnya, ya. Tapi kalau yang memang sudah dihalalkan oleh Allah, yang halal darahnya, ya, orang-orang kafir yang melawan, orang-orang kafir yang menentang, bahkan yang ingin mencegah dakwah Rasul, itu kan disuruh, bahkan mati di medan juang itu adalah syahid, ya. Itu karena memang dihalalkan. Tapi kalau yang diharamkan darahnya tidak boleh. Nah, ya kan, wala yaqtulunan nafsal lati harramallahu illa bil haqq wala yaznun. Nah, ini juga ini ciri ibadur rahman itu, wala yaznun, tidak berani melakukan dosa zina, ya. Ngumbe-ngumbe apapun sudah, dia selalu takut untuk melakukan dosa besar berupa zina itu. Ya, seperti Nabi Yusuf kan, ngumbe-ngumbe dan tergoda isi Zulaiha nih, ya, isi merengangan siaran Zulaiha nih, sepalik Nabi Yusuf nih sampai lek mudin lawang, ya, sampai antuk kelambi Yusuf sampai bedah lek mudi, gitu ya. Bukan Yusuf nggak mau, tetapi takutnya kepada Allah lebih besar,
imannya yang lebih kuat, makanya dia tidak mau melakukan itu. Bukan tidak ada hati Yusuf itu, ada kemauannya, cuman keimanannya yang lebih besar sehingga dia tidak berani melakukan dosa itu. Itu model-model itu kesempatan tidak akan datang kedua kalinya. Ada jemaah terus dosa nih enggak? Na'udzubillahi min zalik. Jadi mudah-mudahan dengan cara kita ngaji seperti ini iman kita terus kita hidupkan Bapak Ibu ya. Makanya sering yang ajak pelungguh doa niki Allahumma nawwir qulubana binuril imani wal Islam. Ya Allah, terangi terus hati kami dengan cahaya iman dan Islam. Dan binuril Quran, terangi terus hati kami dengan cahaya Quran. Apalagi binuri hidayatika, dengan cahaya hidayahmu. Jadi kita ingin hati ini terus bercahaya Bapak Ibu ya, terus bercahaya. Anggap pun pengengat hati bercahaya ini ya, Bapak Ibu, indah sesungguhnya ya. Nah, kerang-kerang tangok jengok aten ini tuh jengok aten lamun awak tersakit ya Allah mungkin tante bisa becat sehat. Lamun aten tersakit kadang-kadang wah rungu ya. Ya. Jadi kita rawat hati kita, kita terangi hati kita dengan binuril Quran, binuril iman wal Islam. Lagi satu ya, satu ayat. Wala yaznun. Nah, bahayanya membunuh dan berzina itu Bapak Ibu, wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, yaitu membunuh dan berzina itu, ya, yalqa asama, dia akan diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan yudha'af lahul azab, dilipat gandakan azabnya yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wa yakhlud fihi muhana, dan dia kekal di dalamnya dalam keadaan terhina. Ya, terhina, ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Tapi Allah membuka pintu taubatnya. Allah masih membuka pintu taubatnya. Illa man taba wa amana wa amila solihan wa amila amalan solihan fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Ya Allah, bagaimana pemurahnya Allah Bapak Ibu. Illa man taba, kecuali orang yang mau bertaubat. Walaupun dia sudah melakukan dosa-dosa tadi, membunuh, sudah banyak yang dibunuh, berzina sudah dia lakukan, tapi dia bertaubat kepada Allah, wa amana, dan dia beriman kepada Allah, wa amila amalan, setelah itu dia beramal rajin, ibadah, amal soleh, ya, fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat, maka mereka itulah yang digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala kejelekannya dengan kebaikan. Masya Allah. Jadi Allah masih mau berkenan menerima taubat kita Bapak Ibu. Malam yugorgir. Kata Nabi, innallaha yaqbalu taubata 'abdin malam yugorgir. Allah masih mau berkenan menerima taubat hambanya selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Malam yugorgir. Sendekman sekarat nege taubat. Insya Allah Allah masih berkenan menerima itu. Makanya taubat ini Bapak Ibu kebutuhan kita ya, istighfar itu kebutuhan kita, banyak-banyak istighfar. Makanya Aisyah katakan tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntunglah orang-orang yang dalam catatan amalnya nanti pada hari kiamat itu terdapat istighfar yang banyak. Astagfirullah, 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 ya. Nah, itu kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, orang yang banyak istighfarnya beruntung, ya, beruntung. Ya. Kemudian wa kana Allahu ghafurur rahima, adalah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Okay. Masih ini tentang ciri-ciri orang-orang yang termasuk ibadur rahman Bapak Ibu,
Bahkan sampai ada doa andalan di sini Bapak ya, doa yang bagus sekali, yaitu wa rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, ini termasuk ciri orang yang ibadur rahman, walladzina yaquluna rabbana hablana, orang-orang yang selalu berdoa kepada Tuhannya, kepada Allah, rabbana hablana, ya Tuhan kami berikanlah kami, min azwajina, istri kami, pasangan hidup kami, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, sebagai qurrata a'yun. Jadi kita mohon kepada Allah, istri kita, suami kita, anak kita, cucu kita, ya kan zuriat nih, keturunan itu menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk pandangan kita ya. Jadi demen tengat wong kanak sak berjilbab, tutup aurat, mau tahu ngaji, ya kenen qurrata ayun niki. Ketika kita melihatnya kita senang, itu namanya qurrata ayun. Ndak ngengat ya, celana kunti, you can see, auratnya kelihatan, kan bukan penyejuk mata bagi kita. Tapi apa? Menyenangkan pandangan orang. Nauzubillahi min zalik ya. Yang kita ingin, kita yang senang melihat anak kita itu dengan penampilannya yang menutup aurat, penampilannya yang sudah bisa sholat, penampilan yang bisa puasa, bisa beribadah, maka itu sesungguhnya qurrata a'yun. Istri kita rajin ibadah, istri kita nutup aurat, keluar rumah kita aman dari pandangan orang ya, maka itu qurrata a'yun. Anak-anak kita, laki-laki perempuan Bapak Ibu, harus tahu batasan aurat, dan dia bisa menahan pandangannya ketika itu bukan haknya dia, maka itu juga qurrata a'yun. Ketika kita punya anak laki-laki yang mampu mengarahkan pandangannya kepada yang baik-baik saja, maka itu qurrata a'yun ya. Maka kita mohon nih, jangan lupa doa ini ya. Ini termasuk ciri daripada ibadur rahman, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami Allah, anak-anak kami, keturunan kami, keluarga kami menjadi imaman, jadi imam. Ya imam itu panutan, bau terturut tepanut, entana bertutur kata, entana begawean, entana berkelakuan, bembe tawana, bau jadi panutan. Ya kenen imaman ya, lil muttaqin, imam bagi orang bertakwa. Ya milik engat kanak pacu nu engat nu, milik engat kanak sawah tekangan saltala nu engat nu. Jadi itu namanya imaman lil muttaqin. Jangan sampai sebaliknya, dinara paling lain. Nah, itu kan jangan sampai seperti itu. Jadi hal-hal baik kita harapkan dialamatkan kepada kita. Amunnya aja kaget nah berdiang anak. Nah nu ieu kenen qurrata ayun lagi ya. Kagetna berdiang wai, berdiang cucu ya. Wah tahu nentan sembahyang, tahu nentan gawe perintah Allah Ta'ala dan seterusnya. Nah, itulah qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama, jadi panutan ya. Ini Bapak Ibu ya, mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita upayakan berupa ngaji seperti ini kita mendapatkan buah dan hasilnya, yaitu kita akan layak menjadi para kekasih Allah, orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kita selalu sadar wallahu a'lamu bissawab, hanya Allah yang Maha mengetahui kebenaran segala ilmu ya. Jika ada yang benar dari apa yang kita pelajari, kita baca, ya kita sampaikan, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika salah dan keliru, kita mohon ampun. Semoga Allah mengampuni kita dan Allah istiqomahkan kita untuk terus belajar memahami agama ini agar kita bisa beribadah di sisa usia kita masing-masing ya, dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. Ya Allah, kami memohon cinta-Mu, cintanya orang-orang beriman yang mencintai-Mu, dan jadikan kami selalu mencintai setiap amal perbuatan yang dapat mendekatkan kami kepada cinta-Mu. Radina billahi rabba, kami ridha ya Allah Engkau sebagai Tuhan kami. Kami ridha semua takdir-Mu yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Jadikan kami dapat bersyukur dan bersabar menghadapi takdir-Mu yang telah Kau tetapkan kepada kami ya Allah. Wabil islami dina, kami pun ridho Islam sebagai agama kami ya Allah. Berikan kami kepahaman yang benar tentang agama ini agar kami dapat beribadah sesuai dengan hidayah dan petunjuk-Mu ya Allah. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah, kami pun ridho ya Allah Muhammad sebagai nabi dan utusan-Mu. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batina, jadikan kami selalu dapat berupaya mengikuti Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dan batin. Ya Allah, jadikan kami selalu mencintai Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi kami mengharapkan cinta-Mu ya Allah. Karena Engkaulah yang memerintahkan kami bahwa untuk mendapatkan cinta-Mu ya Allah, kami harus mencintai dan mengikuti Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman-Mu, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya Allah ya Tuhan kami, sungguh kami dhaif, kami lemah tak berdaya ya Allah. Posisi kami selalu la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kami kecuali dengan izin-Mu jua ya Allah. Kami pun bisa melakukan sekecil ini ya Allah, ibadah apapun yang kami lakukan hanya karena izin-Mu ya Allah. Kami bisa melakukan semuanya ini karena izin-Mu ya Allah, karena semuanya terjadi hanya karena izin-Mu jua. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Terimalah ya Allah sekecil apapun perbuatan baik kami ya Allah, terimalah dari kami ya Allah. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa tub alaina ya Allah, beri taubat kepada kami ya Allah, beri ampunan kepada kami ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Maha penyayang ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وجزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات غفرانا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami, jadikan istri kami, anak cucu kami sebagai qurrata a'yun, penyejuk pandangan kami ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami semua keturunan kami menjadi panutan bagi orang-orang bertakwa ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, berikanlah kebaikan-kebaikan di sisa usia kami di dunia yang sementara ini ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, berikan pula kebaikan kelak di akhirat ya Allah, yang abadi, yang kekal ya Allah. Wa qina adzabannar, hindarkanlah kami dari siksa api neraka ya Allah. Wa adkhilnal jannata, masukkan kami ke dalam surga ya Allah, bighairi hisab ma'al abrar, bersama orang-orang yang telah berbakti kepadamu ya Allah, orang-orang yang telah dekat kepadamu ya Allah. Ya Aziz ya Ghaffar ya Sattar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.